Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Singkapkan mataku ya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan ini di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-18, ada satu pernyataan atau satu kalimat yang diucapkan oleh pemazmur, tapi mengandung beberapa makna yang bisa kita lihat di sana. Yakni pertama yang kita bisa lihat maknanya yaitu untuk memandang kepada Taurat Tuhan, untuk mengerti maksud firman Tuhan, maka Allah harus menyingkapkan mata kita. Allah harus membuka mata rohani kita sehingga kita dapat melihat dan mengerti maksud daripada firman Tuhan. Kemudian makna kedua dari pernyataan ini menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan sebagai manusia berdosa, mata kita tertutup. Artinya Tuhan dengan firman-Nya tidak bisa kita lihat dengan jelas karena kita adalah orang berdosa dan firman-Nya adalah kudus, suci adanya. Kemudian makna yang ketiga yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah hanya Allah saja yang mampu menyingkapkan mata rohani kita sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan. Kemudian makna yang berikut yang bisa kita lihat dari pernyataan singkat ini adalah di dalam firman Tuhan ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang indah. Yang dimaksud dengan keajaiban Tuhan di sini adalah segala karya dan rencana Allah yang Allah mau nyatakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kalau kita bandingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Berarti firman-Nya Allah mau nyatakan seturut kehendak-Nya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah saudara terkasih, kalau kita bicara tentang keajaiban-keajaiban di dalam firman Tuhan, itu berarti bahwa ada juga keajaiban lain, yaitu keajaiban di dalam dunia ini. Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala keindahan dan keajaibannya. Dan setiap orang, baik itu orang berdosa, baik itu orang beriman, bisa dengan mudah, dengan mata mereka, bisa memandang segala keindahan dan keajaiban dunia ini. Berbeda dengan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Ada begitu banyak keajaiban di sana. Tetapi yang menariknya adalah tidak semua orang berkenan oleh Allah untuk melihat, menikmati keajaiban itu. Hanya mereka yang mana Allah mau berkehendak untuk menyatakan firman-Nya bagi mereka. Karena itu kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur ini, pemazmur berdoa kepada Tuhan, meminta supaya jika Allah berkenan, Allah menyingkapkan matanya secara rohani supaya firman itu, maksud Allah, rencana kekal itu dapat dipahami dengan baik oleh pemazmur. Nah saudara sekalian yang terkasih, ketika pemazmur dan kita semua, ketika kita berdoa dan Allah menyatakan setiap firman-Nya, keajaiban yang ada di dalam firman-Nya bagi kita, maka kita akan juga berkata sebagaimana di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97, "Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari." Kita akan berkata sebagaimana pemazmur ini, "Aku mencintai Taurat Tuhan." Mengapa kita mencintai Taurat? Karena Tuhan telah membukakan mata kita, menyingkapkan mata rohani kita, sehingga kita melihat maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Kita semakin mencintai Tuhan. Karena itu saudara terkasih,
Apa yang kita bisa belajar dari pernyataan pemazmur ini? Mari kita juga berdoa. Kita berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan juga berkenan membuka mata rohani kita, sehingga bukan saja kita menikmati keajaiban di dalam dunia, tapi lebih daripada itu, kita mampu melihat keajaiban dari setiap Taurat Tuhan, dari setiap firman yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada banyak hal-hal indah yang Allah nyatakan, yang Allah perlihatkan bagi mereka yang siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh melihat kepada keajaiban dari Taurat Tuhan, dari firman Tuhan ini, dan kita meminta kepadanya, dan oleh kehendak dan rencananya dia berikan kepada kita. Tapi ingat satu hal, bahwa iblis akan bekerja dengan segala cara membuat kita menjauh dari firman Tuhan, tidak mau merenungkan firman Tuhan, tidak mau menikmati keajaiban di dalam setiap Taurat Tuhan. Karena itu, berdiri teguh sebagai orang-orang yang telah beriman, tetap berdoa, meminta kepada Tuhan siang dan malam dengan tekun dan setia merenungkan firman Tuhan. Maka Allah yang kaya akan rahmatnya, oleh kehendaknya yang indah dan ajaib itu, dia dapat menyatakan rahasia-rahasia firman-Nya kepada orang yang dikehendaki. Dan dengan demikian, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan oleh pertolongan Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus, kita dapat berjalan di dalam terang firman Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia, memberkati banyak orang di sekitar kita. Ya, singkapkan mataku ya Tuhan, supaya aku memandang keajaiban dari setiap firman-Mu yang ajaib itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami belajar satu nyanyian singkat dari pemazmur. Singkapkanlah mataku ya Tuhan, supaya aku dapat melihat keajaiban-keajaiban Taurat-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mencintai Taurat-Mu. Siang dan malam kami merenungkan Taurat-Mu, dan biarlah Engkau membuka mata rohani kami, supaya kami tahu maksud-Mu, supaya kami mengerti dan memahami maksud firman-Mu, sehingga kami hidup di dalam-Mu, dan hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan untuk setiap maksud-maksud Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan melalui firman, dan Engkau berikan itu, Engkau anugerahkan itu kepada mereka yang dikehendakinya. Biarlah kami adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang mana Tuhan mau menyatakan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.